Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan informasi penting ya terkait dengan guru honorer. Yang pertama adalah informasi dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan pelaksanaan ataupun pemilihan formasi untuk P3K di tahap yang kedua. Bu Nunuk Suryani menyampaikan melalui postingan Instagram beliau ya. Mohon maaf, berhubung ada penyesuaian data pemilihan formasi pada 10 instansi berikut mengalami sedikit penundaan. Jadi ada 10 daerah yang mengalami penundaan, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Tasikmalaya. Keterangan dari beliau adalah mohon perhatian untuk guru-guru dari 10 daerah tersebut dapat cek lagi di akun SSCASN-nya pada malam nanti ya. Terima kasih. Ini informasi yang pertama. Jadi ketika teman-teman berasal dari 10 instansi tersebut ya, atau 10 daerah tersebut, teman-teman belum bisa melakukan pemilihan formasi di sekarang ini ya. Nah, coba nanti dicek berkala di malam hari. Ini kata Bu Nunuk Suryani. Nah, berkaitan dengan hal ini, kemarin setelah kami kabarkan di postingan Bu Nunuk Suryani sebelumnya ya, bahwa Bu Nunuk Suryani dan juga Pak Nadiem Makarim beserta dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril melakukan pertemuan dengan GTK HNK 35+ Jawa Barat. Nah, kami mendapatkan untuk bocoran informasi ataupun hasil dari audiensi tersebut, kami akan bawakan beritanya. Nah, berita ini dilansir di jpnn.com ya, salah satu media online yang secara faktual ya memberitakan informasi terkait dengan guru honorer. Saya bacakan, Mas Nadiem bertemu 10 honorer, ini bocorannya, semoga terrealisasi ya. Kalau dari judulnya dapat kita lihat ya, ini merupakan berita gembira bagi guru-guru honorer. Saya bacakan secara lengkap. Mendikbudristek Nadiem Makarim bertemu dengan perwakilan guru honorer. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup pada hari Senin 15 November 2021 itu, sebanyak 10 guru honorer diundang khusus Kemendikbudristek. Dudi Abdullah, satu dari 10 guru honorer tersebut, mengungkapkan dalam pertemuan terbatas itu Nadiem Makarim menggali masalah yang terjadi di lapangan. Salah satu masalah yang mencuat adalah tidak adanya formasi bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap pertama. Nah, ini yang banyak menjadi masalah ya. Teman-teman honorer sudah lolos, akan tetapi tidak ada formasi di tahap yang pertama. Kami sampaikan kepada Mas Nadiem untuk memberikan formasi bagi guru honorer yang lulus passing grade. Seperti di Garut, formasinya kan hanya 196, kata Dudi kepada jpnn.com. Guru honorer K2 salah satu SD negeri di Kabupaten Garut itu mengungkapkan, kondisi yang dialaminya juga dirasakan perwakilan GTK HNK 35+. Menurut Dudi, Mas Nadiem memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Pemda masih ragu mengajukan formasi karena khawatir tidak bisa menggaji, padahal P3K itu termasuk ASN yang gajinya ditanggung dana alokasi umum atau DAU yang dikucurkan APBN. Kita ke halaman yang kedua. Yang membuat Dudi dan kawan-kawannya lega adalah Mas Nadiem berjanji akan berjuang mencarikan formasi untuk guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap yang pertama. Ini merupakan kabar gembira ya, karena Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri itu bersedia atau berjanji akan memperjuangkan guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade pada P3K tahap yang pertama. Mas Nadiem berjanji akan berjuang mencarikan formasi bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade, ujarnya. Walaupun sudah dijanjikan akan dicarikan formasi, tetapi Dudi mengatakan mereka tetap meminta agar ada pernyataan hitam di atas putih. Ini agar ada jaminan bagi guru-guru yang
lulus passing grade. Mengenai seleksi P3K tahap 2, menurut Dudi mereka tetap disarankan Nadiem ikut tes. Ini untuk mendapatkan nilai passing grade tertinggi. Tetap disarankan ikut tes tahap 1 agar mendapatkan nilai tertinggi. Mas Nadiem juga meminta dukungan doa agar perjuangannya mendapatkan formasi bagi guru honorer yang lulus passing grade mendapatkan formasi. Pungkas Dudi Abdullah ya. Nah, jadi ini merupakan informasi yang menurut saya sangat melegakan bagi guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahap yang pertama yang tidak mendapatkan formasi, bahwa Mas Menteri Nadiem Makarim berjanji akan memperjuangkan guru-guru honorer tersebut sehingga mendapatkan formasi. Akan tetapi diingat, beliau juga menyarankan guru-guru yang sudah mendapatkan passing grade di tahap yang pertama tetap mengikuti ya seleksi di tahap yang kedua untuk mendapatkan passing grade yang tertinggi seperti itu. Nah, juga beliau meminta agar guru-guru honorer mendoakan beliau sehingga beliau sukses untuk mendapatkan pengusulan tambahan formasi bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahap yang pertama. Nah, ini merupakan berita yang menurut kami berita gembira ya. Nah, sebelumnya juga melalui jpnn.com ini dilansir sebuah berita bahwa guru honorer usai bertemu Mas Nadiem Makarim, guru honorer tanpa formasi P3K jadi plong gembira. Nah, ini hampir sama ya dengan inti bahwa Pak Nadiem Makarim itu memberikan janji atau berjanji akan memperjuangkan guru-guru yang lolos seleksi di tahap yang pertama mencapai passing grade maksud kami, akan tetapi tidak mendapatkan formasi di tahap yang pertama. Nah, semoga ini segera terrealisasi. Semoga teman-teman honorer bisa lolos di tahap yang kedua ini, baik itu dari GTKHNK 35+ ataupun honorer K2 ataupun honorer non kategori 2, karena memang sebenarnya ketika semua guru honorer yang terdaftar di Dapodik itu diangkat, masih ada kekurangan guru ya. Jadi ketika pemerintah mengangkat semua guru honorer yang terdaftar di Dapodik, sebenarnya masih ada peluang bagi guru-guru yang lain untuk mengisi kekurangan ya dari 1 juta tersebut, misalkan dari lulusan PPG ataupun dari sekolah swasta. Nah, semoga nanti ada hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Sekian informasi dari kami. Silahkan bagi teman-teman yang belum memilih formasi di tahap yang kedua, silahkan memilih formasi di tahap yang kedua melalui akun SSCASN masing-masing. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.